Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ulfa Masufah. Saya sebagai dosen tetap di Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang. Saya merupakan salah satu dosen pengampu mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja, meliputi deskripsi mata kuliah, kemampuan yang diharapkan, materi pembelajaran, sistem pembelajaran, metode pembelajaran, serta strategi penilaian yang akan diterapkan selama 1 semester ke depan. Yang pertama yakni deskripsi mata kuliah. Mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja merupakan mata kuliah berbobot 3 SKS yang diberikan pada semester 2. Mata kuliah ini bertujuan untuk mengembangkan pemahaman mahasiswa tentang teori perkembangan, penelitian dalam perkembangan, serta prinsip-prinsip perkembangan fisik, kognitif, dan sosial emosi dimulai pada fase prenatal hingga remaja, beserta hambatan perkembangan tiap tahap usia dan aplikasi pemecahan masalahnya dalam ilmu psikologi yang dapat diaplikasikan dalam berbagai bidang kehidupan. Terdapat 2 kemampuan yang ditargetkan melalui mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja. Mahasiswa diharapkan mampu untuk 1. Menganalisis faktor yang memengaruhi perkembangan prenatal hingga remaja secara cermat, baik faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan fisik, kognitif, dan sosial emosi. Yang kedua, yakni memecahkan masalah perilaku manusia dari periode prenatal hingga remaja berdasar nilai-nilai keindonesiaan dengan menggunakan prinsip-prinsip teori perkembangan manusia dalam ilmu psikologi. Adapun materi pembelajaran yang akan disampaikan dalam 16 pertemuan mencakup topik-topik berikut: perkembangan masa prenatal, perkembangan masa bayi, yang ketiga perkembangan masa anak-anak awal, dilanjutkan dengan perkembangan masa anak-anak tengah, perkembangan masa anak-anak akhir, dan topik yang terakhir yakni perkembangan masa remaja. Selanjutnya adalah sistem pembelajaran dalam mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja. Pembelajaran akan dilaksanakan melalui pertemuan langsung, sinkron, baik dalam jaringan maupun luar jaringan, serta melalui kegiatan mandiri dan terstruktur yang dirancang secara sistematis atau asinkron melalui media sistem manajemen pembelajaran yang digunakan oleh Universitas Negeri Malang, yakni SIPEJAR. Pendekatan pembelajaran dalam mata kuliah ini difokuskan pada keaktifan mahasiswa, partisipasi menyeluruh, dan didasarkan pada pengalaman langsung, antara lain dalam bentuk presentasi dan diskusi, penugasan baik mandiri maupun kelompok, dan proyek serta ujian tengah dan ujian akhir semester. Yang terakhir yakni asesmen dan evaluasi pada mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja. Evaluasi dilakukan melalui aktivitas partisipatif dengan bobot 5%, proyek melalui pembuatan artikel, laporan, dan produk dengan bobot 50%, tugas individu dan makalah dengan bobot 10%, ujian tengah semester atau UTS dengan bobot 15%, dan terakhir yakni ujian akhir semester dengan bobot 20%. Saya menerapkan rubrik penilaian yang transparan, terstruktur, dan dapat diukur secara objektif, yang bisa diakses oleh mahasiswa pada pertemuan pertama melalui laman SIPEJAR. Setiap hasil evaluasi juga akan saya informasikan kembali kepada mahasiswa sebagai bagian dari pemberian umpan balik untuk mendukung proses pembelajaran mereka. Untuk tahapan berikutnya, mari kita simak video pembelajaran di kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Terima kasih atas perhatiannya. Kita patut mengapresiasi masing-masing dari diri kita yang sudah bersemangat untuk hadir ke kelas ini. Baik, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu, menundukkan kepala sejenak untuk memohon supaya kita dihadirkan di kelas ini, baik secara fisik hingga pikiran kita.
Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing, saya persilahkan. Terima kasih. Oke, kita membahas apa teman-teman hari ini? Baik, perkembangan anak-anak awal. Kalau yang kemarin kita membahas soal perkembangan kognitif seperti itu, hari ini kita sampai pada perkembangan sosial emosi. Kita sedikit review soal perkembangan kognitif anak-anak. Mungkin teman-teman bisa refresh ingatannya, gitu ya. Ya, saya yang paling mudah ya. Oke, perkembangan kognitif biasa. Perkembangan pertama adalah, atau stage pertama adalah apa teman-teman? Stage pertama perkembangan biasa? Sensori motor. Sensori motor. Oke. Lalu setelah sensori motor, operasional. Selanjutnya operasional konkret. Lalu operasional formal. Harus ada pemantik suara dulu ya. Oke, itu teori yang jamak digunakan atau yang paling banyak sering kita dengar soal perkembangan kognitif anak. Selanjutnya hari ini kita akan berbicara tentang perkembangan anak-anak awal pada domain atau aspek sosial emosi. Teman-teman pernah melihat anak kecil menangis meraung-raung di tempat umum? Atau mungkin ada yang di sini punya adik kecil gitu, pasti sering ya melihat fenomena itu, begitu lebih ya. Atau selain menangis mungkin ada anak kecil yang punya perilaku yang kadang kita terharu melihatnya, mampu berempati kayak gitu. Teman-teman kan pasti kayak oh, bisa ya anak kecil seperti itu. Nah, kurang lebih hal-hal seperti itu yang akan kita pelajari hari ini. Oke. Jadi 1, 2 sudah kita pelajari kemarin ya. Mahasiswa mampu mengevaluasi perkembangan bahasa, hal itu juga kaitannya dengan perkembangan kognitif. Lalu yang 3, mahasiswa mampu menganalisis perkembangan emosi dan hubungan sosial anak dengan orang tua dan teman sebaya. Kenapa Pak di sana nggak ada teman kerja gitu teman-teman? Siapkan. Oke, punya teman kerja ya. Kalau kalian sudah punya belum? Mungkin ada sebagian yang sudah, ada sebagian yang belum. Oke. Anak usia 2 tahun mulai menunjukkan kemajuan dalam sosial emosi, kira-kira apa teman-teman? Menurut teman-teman, apakah anak usia, anak-anak awal itu dari umur berapa sampai berapa? Kalau bayi dari umur 0 sampai 24 bulan atau 2 tahun. Kalau anak-anak awal, kalau ibunya sama, teman-teman bisa lihat mungkin tertulisnya 3 sampai 5 tahun, tapi 24 bulan lebih itu sudah masuk kategori atau teman-teman mudahnya mungkin menyebut golden age gitu ya. Nah, yang disebut golden age itu adalah anak-anak awal. Oke. Dia lagi ngapain ya? Oke. Nah, pada perkembangan emosi salah satu yang nampak pada anak usia dini yang disebutnya biasanya anak usia dini kalau di bidang pendidikan itu adalah pemahaman diri, self recognition. Dia mulai benar-benar memahami siapa aku, siapa saya, dan siapa kamu. Bahwa ada orang lain di luar dirinya yang mereka sebut kamu atau dia. Nah, itu sudah menunjukkan bahwa anak itu sudah memahami bahwa saya itu adalah entitas yang berbeda begitu ya dari orang lain. Ada self recognition dalam bukunya Sandra disebutnya seperti itu. Oke, selanjutnya apa yang kedua? Dia lagi ngapain? Keterampilan sosial. Nah, karena dia mulai menyadari akan kehadiran orang lain, maka dia juga sudah mulai mampu atau mempunyai keterampilan sosial. Keterampilan sosial contohnya apa teman-teman? Pada anak-anak. Membantu. Jadi ketika ada yang membutuhkan pertolongan, misalnya temannya jatuh, dia bisa itu datang ke sana. Kemudian, kamu kenapa? Sudah bisa, mereka sudah bisa seperti itu. Atau yang mungkin pada umur ini diajarkan orang tua. Biasanya diajarkan apa? Soal berinteraksi dengan orang lain.
Kalau belum kan biasanya diajak iya berbagi, tapi berbagi ya sharing ya. Itu adalah dari pengajaran keterampilan sosial. Salah satunya adalah jadi anak 3 tahun atau kalau sekolah itu umumnya kalau tahun PAUD itu kan sudah diajarkan di sana soal keterampilan sosial. Selanjutnya sama tadi kesadaran psikologis terhadap diri sendiri dan orang lain. Mulai tahu bahwa ada saya, tidak hanya sekedar pemahaman bahasa bahwa saya itu adalah yang dia sebut namanya, tidak hanya seperti itu ya teman-teman, tapi secara psikologis ya tahu bahwa oh it's me, ini aku dan itu dia. Kalau misal contohnya seperti ini, kalau kamu dipukul sakit nggak? Sakit. Nah sama juga yang dirasakan orang lain, misalnya pelajaran seperti itu adalah bukti bahwa perkembangan sosial emosi itu melahirkan juga perkembangan tentang kesadaran psikologis terhadap diri sendiri dan orang lain. Oh, kalau dipukul itu sakit, karena sakit maka menangis, salah satu ekspresi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Lanjut? Oke. Baik, selanjutnya tahap psikososial Erikson. Ada berapa tahap psikososial Erikson, teman-teman? Oke, 8. Tidak saya suruh menyebutkan. Yang khusus ada di anak usia dini itu adalah inisiatif versus rasa bersalah. Anak mulai merasa sebagai individu dan mengeksplorasi dunia sosial. Maksudnya berkaitan dengan tadi bahwa dia mulai merasa ada saya, ada orang lain, ada interaksi, ada bangga kalau dipuji senang. Nah, maka dia juga mulai mengeksplorasi dunianya, begitu ya. Contohnya misal tadi, anak kecil itu suka nggak kalau dipuji? Wah kamu hebat. Mereka suka nyenjol. Kalau kalian masih ngaruh nggak nyenjol? Minimum beng-beng lah ya. Oke. Nah, dari itu maka menurut Erikson mungkin teman-teman sudah belajar lebih dalam ya terkait Erikson, sudah belajar di psikologi kepribadian ya teman-teman ya. Di sini mengulang saja bahwa perkembangan emosi atau yang khususnya menurut Erikson sendiri secara teoritis dia ada di inisiatif versus merasa bersalah. Salah satunya sering menemukan dan mengidentifikasi diri dengan orang tua. Tadi bilang bahwa karena pertumbuhan atau identifikasi terhadap rasa bersalah itu tadi, kalau menurut teman-teman anak usia dini itu boleh apa tidak disalahkan? Kok gini sih? Boleh? Tidak. Ada yang boleh? Kalau satu suara boleh. Oke. Harus dimatik dulu. Oke, yang tidak, kenapa tidak? Karena setahu saya itu sebenarnya masa anak-anak itu kan mestinya kayak bermain. Jadi kita mungkin mengajarkan kayak tidak langsung menyalahkan yang salah, tapi kayak diajarkan kayak dosen mereka untuk mengolah ekspresinya. Untuk mengolah ekspresinya. Oke. Selanjutnya mewakili yang boleh. Menurut saya, kenapa anak usia dini ini boleh untuk ditegur? Itu sebenarnya bukan teguran yang kayak langsung jalan kayak gitu, tapi lebih ke bentuk pemberian tahu, oh bahwa yang dilakukan ini oh mungkin salah gitu. Jadi dia mengerti, oh yang saya lakukan ini salah, oh yang benar seperti ini gitu. Tidak serta-merta langsung kayak dimarahin gitu. Jadi menurut saya itu lebih boleh ditegur, tapi kayak diberi pengertian juga pendalaman. Oh jadi yang salah seperti ini, yang benar seperti ini gitu. Oke, jadi mungkin sama ya, sebenarnya bisa diambil di tengah bahwa poin keduanya itu adalah ada apa teman-teman? Boleh menyalahkan dan tidak, tapi apa? Harus ada ya, pengertian atau diskusi, begitu ya. Tapi ketika tidak menyalahkan pun kan tidak mungkin terus dibiarkan tanpa ada diskusi. Begitu pula ketika teman-teman memberikan poin bahwa hal tersebut adalah salah, tetap di sana harus ada diskusi. Kenapa? Karena mereka sudah paham, oh ini saya, itu kamu. Jadi mereka sudah bisa diajak untuk komunikasi dua arah, memberikan pengertian. Gitu ya. Selanjutnya, oke. Selanjutnya ini adalah peran hati nurani. Jadi mereka juga sudah paham seperti pembahasan tentang nature atau nurture. Tadi saya bilang bahwa
anak lahir atau bayi lahir ke dunia itu mereka tidak hanya dibekali hardware saja, tetapi mereka juga disertai dengan software. Salah satunya dalam software itu adalah hati nurani tadi, begitu ya. Atau dari mana sih mereka punya sesuatu yang sepertinya lingkungan belum pernah memberikan stimulus, tapi kok mereka bisa ya? Nah, itu adalah salah satunya dari warisan genetik, begitu ya. Atau yang masuk dalam software itu tadi. Nah, inisiatif anak itu dikendalikan oleh hati nurani. Anak bisa merasa bangga saat berhasil, misal seperti tadi contohnya dikasih jempol, wah kamu hebat, gitu. Mereka punya rasa bangga. Jadi emosinya itu bukan lagi emosi dasar, tapi mereka sudah ada malu, bangga, dan seterusnya. Bersalah saat gagal atau dimarahi. Nah, di sini ada menurunkan harga diri. Kembali lagi ke pertanyaan tadi ya, boleh nggak? Boleh, tidak apa-apa. Memberikan koreksi kepada anak, meskipun harus dikasih garis bawah ya teman-teman, bahwa koreksi itu kemudian tidak menjadi sesuatu yang dominan dalam interaksi antara orang tua dan anak. Kalau koreksi itu dominan, setiap melakukan kegiatan dikoreksi, setiap melakukan perbuatan dikoreksi, itu akan menurunkan harga diri. Tetapi koreksi itu orang tua harus peka pada titik mana, orang tua harus punya alarm, begitu ya, semacam titik maksimal lah. Oh ini sudah tidak bisa lagi, ini diberikan pengertian yang biasa, ini harus diberikan pengertian yang agak agak keras gitu. Katanya itu harus berbeda dari yang sebelumnya, tetapi dengan catatan tadi harus ada diskusi terkait kesalahannya apa, kenapa. Nah, anak-anak usia dini itu, tapi mereka umumnya itu mendefinisikan diri mereka itu dari satu diri fisik dan material, lalu yang kedua adalah aktivitas fisik. Diri fisik dan material itu yang misalnya saya rambut saya keriting, mata saya lebar, saya anaknya siapa, itu jadi diri fisik. Kalau kalian mendefinisikan diri kalian dengan apa teman-teman? Dengan apa? Oh masih fisik? Masih diri dalam? Tampaknya selain diri sini itu, misal selain ciri-ciri fisik, anaknya siapa, bersekolah di mana, apa lagi? Hobi, rumah, hobi, oke apa? Rumahnya, oke rumahnya masih fisik rumah. Selain itu, kemampuan. Ya, jadi apa sih misalnya ada kaitannya sih sama aktivitas fisik, misalnya ada yang ikut basket gitu ya, lalu punya prestasi apa biasanya disebutkan, atau ikut komunitas apa itu disebutkan. Oke. Itu yang teman-teman evaluasi mungkin di praktek pendidikan di Indonesia itu tidak terlalu ditekankan terkait pengenalan terhadap diri. Suka bingung kan? Kompetensimu apa? Pusing ya? Apa ya kompetensi saya? Masih suka pernah merenung gitu. Atau mungkin kalau ditanya apa, mungkin pertanyaan yang klise, tapi itu adalah dari refleksi diri. Cita-citamu apa? Kalau sekarang kita harus senyum gitu ya, saking pusingnya gitu ya. Padahal itu adalah salah satu dari bagaimana kalian menggambarkan diri kalian dari kompetensi kalian. Oke. Next ya teman-teman. Oke. Nah, tadi ada salah satu poin bahwa perkembangan emosi salah satunya itu adalah dengan interaksi orang tua. Kenapa kemudian orang tua menjadi poin besar? Karena sebagian besar aktivitas anak itu masih dengan orang tua. Kalau kalian porsi interaksi dengan orang tua berapa persen? 10 sampai enggak? Cek. Oke, siapa ini cek? Enggak. Siapa ini cek? Enggak ya. Kalau malah interaksi saya, kalau telepon itu malah pertanyaan-pertanyaan ini ada apa? Kayak harus ada sesuatu yang berat yang dikabarkan begitu. Tidak bisa hanya say hello, tidak bisa ada apa. Oke. Parenting. Mungkin teman-teman sudah pernah belajar ya terkait pembagian pola asuh dalam psikologi. Jamaknya atau umumnya dari awal pengembangan pola asuh Bowring itu memang dibagi menjadi 3, tapi kemudian dengan banyak riset dikembangkan menjadi 4 pola asuh, begitu ya. Otoritarian, otoritatif, level dan intelijen. Mungkin gampangnya ya, mudahnya itu kategorisasinya seperti ini.
Jadi kalau otoritarian itu bahasa Indonesia apa namanya? Otoriter. Kalau kembali ya, lalu kembali nggak gimana? Kontrolnya responsiveness. Oh iya. Jadi seperti ini. Jadi ada dua hal ya yang bisa digunakan untuk membedakan empat pola asuh tersebut, yaitu demanding dan controlling, lalu accepting dan responsiveness. Kalau penjelasannya kurang lebih seperti ini. Jadi kalau authoritarian atau otoriter itu dia minim diskusi, jadi harus patuh. Anda tidak punya banyak kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya secara personal. Akhirnya kalau menurut beberapa riset itu dikaitkan dengan inkompetensi sosial, ada banyak kecemasan seperti itu. Lalu yang kedua, autoritatif atau kalau bahasanya biasanya biasanya. Oke, jadi dia itu tetap ada batasan, tidak kemudian tidak ada batasan, tetapi orang tua tetap menyampaikan apa sih harganya seperti itu. Jadi tidak benar-benar kemudian boleh melakukan segala hal, tidak. Orang tua tetap punya pandangan, apalagi atau utamanya untuk anak yang kalau di Indonesia mungkin sekolah dasar begitu ya teman-teman. Mereka kan belum banyak bisa mempertimbangkan terkait kehidupannya. Jadi orang tua tetap ikut campur begitulah ya, atau tetap menyampaikan apa yang diharapkan orang tua. Kalau di sini itu seperti ini, kalau di sana seperti ini. Nah, tetapi hal itu biasanya akan berkurang seiring dengan bertambahnya usia. Begitu. Jadi SMP, SMA kan sudah mulai banyak pertimbangan dalam kehidupan. Misalnya meskipun kalau ditanya kenapa milih jurusan psikologi, kenapa psikologi, kenapa? Karena passion dan Siapa yang suka psikologi karena temannya? Ada nggak? Tidak ada ya. Karena temannya. Oke. Tapi itu adalah tetap sebuah pertimbangan ya teman-teman. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Masih ada tinggal sebenarnya. Kalau yang sebelumnya itu jadi satu permisif begitu ya. Permisif itu ya dibiarkan. Jadi ada seperti tiada. Oke. Baik. Lalu hal ini dikembangkan oleh riset-riset setelahnya menjadi neglect-nya indulgence. Modelnya seperti ini. Nah, implikasi untuk orang tua dan guru ini beberapa hal, mungkin satu hal sih ya bisa dirangkum jadi satu, bagaimana orang tua itu kemudian mendampingi anak dalam proses perkembangan sosial emosinya. Salah satu yang paling urgent atau yang paling penting itu adalah interaksi yang penuh makna. Interaksi yang penuh makna itu apa? Misalnya tadi ya teman-teman bilang, tidak boleh terlalu memberikan banyak interupsi kepada anak atau sebaliknya boleh. Nah, tetapi hal itu tetap harus bermakna. Jadi ada diskusi. Jadi anak itu tahu prosesnya. Kenapa dia harus melakukan A, kenapa tidak boleh B dan seterusnya, itu ada proses di sana. Itu nanti kan pasti berpengaruh juga pada aspek-aspek perkembangan yang lain. Yang kognitif, yang bahasanya, kalau diajak berinteraksi kan mesti kosakatanya dia bertambah karena dia harus mendeskripsikan apa yang ada dalam pikirannya. Itu ya teman-teman. Katanya George Bernard Shaw, parenting is a very important profession. Seharusnya ya, meskipun sekarang itu banyak yang bilang punya anak itu adalah sebuah pilihan, begitu ya. But no test of fitness for its every impulse in the interest of children. Jadi meskipun tidak ada tesnya, tidak ada kamu sudah layak apa belum jadi orang tua, begitu ya. Jadi ya kita belajar menjadi orang tua. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke, silakan. Ya Bu, ini terkait pola asuh parenting. Oke. Nah, kalau kita lihat di Indonesia kan pasti dari pola paling itu menurun gitu Bu. Jadi nggak ada ini kayak orang tua ini kayak juga mau awareness
sama kita. Kayak padahal kadang kita udah punya istilah tuh kayak kita lihat di sosial media, oh kayaknya orang tua aku terlalu otoriter dari aku karena enggaknya. Tapi kadang kalau kita sebagai anak nggak mau nurutin ke aku, pasti ada kayak jalan-jalan di antara kita. Nah, itu gimana tuh cara kita diskusi dengan orang tua bahwa pola asuh itu dia salah, nggak zaman sekarang itu nggak gini pola asuhnya. Oke, baik. Terima kasih. Ini sebagai anak, ini sudah sebagai orang tua. Sering melakukan hal yang sama, gitu ya. Oke, meskipun kamu belajar psikologi, akhirnya setelah itu salah nggak ya? Oke, memang ketimpangan perspektif itu akan selalu ada ya teman-teman. Ini perspektif kalian saat sebagai anak ibu seperti ini, dulu saya seperti ini, begitu. Tapi ketika beralih dari orang tua, ya gitulah. Bagaimana kemudian sebagai anak kayak approach ke orang tua ya? Karena budaya kita budaya timur, jadi meskipun ini tidak secara keilmuan mungkin ya, tidak secara keilmuan, tapi lebih ke kita mempertimbangkan kebudayaan timur. Jadi mesti orang tua itu ada egonya yang cukup tinggi. Nah itu yang kemudian menjadi jalan. Lalu bagaimana sebagai anak kita approach ke orang tua untuk menyampaikan ini loh pengen saya, begitu kan? Nah pilihlah diksi-diksi yang tidak menggurui. Jadi diksi-diksi yang semacam bertanya. Kalau bertanya itu berarti meminta pertimbangan seperti itu. Jadi salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh teman-teman psikologi, khususnya misalnya pada proses wawancara kayak gitu ya, bagaimana menggiring opini, begitu kan ya? Bagaimana kalian menggiring opini? Jadi bertanya, menginginkan sesuatu, tetapi tidak harus disampaikan secara langsung. Jadi bisa dimulai dengan diksi pertanyaan. Dari pertanyaan kemudian akan muncul diskusi. Nah dari diskusi itu bisa teman-teman arahkan ke apa yang anak maksud atau kalian maksud. Itu sih mungkin lebih ya. Tapi ada kas kepala tua nggak mau diskusi. Oke. Adakah orang tua yang tidak mau diskusi? Ya sudah, berarti disampaikan saya kayak ini. Adakah orang tua yang tidak mau diskusi? Berarti approach-nya lebih jauh lagi. Jadi sebelum bagaimana kemudian orang tua itu mau diskusi, mencari momennya dulu. Begitu. Jadi harus dikirimnya lebih jauh lagi, mencari momennya dulu. Begitu mungkin. Cukup? Cukup. Oke. Baik, terima kasih teman-teman atas atensinya. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat untuk saya dan teman-teman serta orang di sekitar kita. Oke, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan di waktu dan kesempatan yang kelas yang sama ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.